Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum musaddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan kajian kita Mawa'idus Sahabah. Kemudian nasihat Abu Hurairah berikutnya. Disebutkan di sini wa min mawa'idhi Abi Hurairah, dan dari nasihatnya Abu Hurairah, hinama sa'alahu rajulun, ketika Abu Hurairah ditanyakan oleh salah seseorang, mat taqwa, apa yang dimaksudkan dari takwa? Orang ini kan sekarang kondisinya banyak ngasih definisi untuk apa? Takwa. Takwa itu A, B, C, D dan. Ketika Abu Hurairah tanya, "Mat taqwa?" Apa itu takwa wahai Abu Hurairah? Faqal, Abu Hurairah langsung mengatakan, "Akhadta tariqan dza syaukin?" Engkau pernah enggak melewati jalan yang berduri? Qala na'am. Iya. Aku pernah lewat sebuah jalan yang banyak durinya. Qala fa kaifa sana'ta? Apa yang engkau perbuat ketika melewati jalan yang berduri? Qala idza ra'aitu syauka adaltu anhu. Wahai Abu Hurairah, ketika aku berjalan dan aku melihat ada tanaman berduri, aku menghindar. Au jawaztuhu, atau aku langkahi, aku lewati. Au qasartu anhu, atau ya aku enggak lewati, ya sudah, batas sampai seperti itu saja. Apa kata Abu Hurairah? Zakat taqwa. Nah, itu takwa. Ringkasnya seperti itu. Taib. Apa kata para ulama? Mereka mengatakan nasihatnya Abu Hurairah itu bagus karena dijelaskan dengan langsung pakai apa? Contoh. Langsung pakai apa? Contoh. Sekarang kan banyak orang ngasih definisi, ngasih pengertian, definisi terlalu panjang dan sebagainya, orang nggak ngerti. Bahkan na'udzubillah, sekarang itu kita kalau berdakwah pakai bahasa akademisi itu sulit untuk diterima masyarakat dibandingkan kita pakai bahasa apa? Masyarakat. Makanya biasanya orang yang sudah terbiasa jadi dosen, ketika dicampakkan semisal ke medan lepas, itu mereka harus pilih bahasa yang kira-kira dimengerti apa masyarakat. Kita orang akademik ini kan, tiba-tiba kita pakai bahasa formal ke masyarakat lepas, nggak akan nyambung. Jadi daripada Abu Hurairah menjelaskan terlalu panjang apa definisi takwa, langsung pakai contoh saja, yang mana itu gampang dimengerti dan membuat akal seseorang tuh nggak ribet untuk mencernanya. Itu hebatnya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini ketika tanya mat taqwa, apa itu takwa? Abu Hurairah mempermisalkan maksiat dan dosa itu dengan apa? Duri. Itu dengan duri. Dan kita menghindari duri tadi itu takwa. Jadi gampangnya menghindari dosa, sudah itu takwa. Gara-gara kita takut menyentuh duri tadi. Sama kita menghindari dosa gara-gara takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada penyakit. Itu takwa gampangnya. Jadi setiap apa saja yang kita hindari dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan kemungkaran yang enggak layak dikerjakan oleh seorang muslim, kita hindari. Fadzaka taqwa. Kata Rasul, itu artinya takwa. Sekarang kan antum cek aja di definisi takwa itu ulama banyak sekali apa? Khilaf kan, pengertian A, B, C. Sebenarnya intinya sama, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, sudah itu takwa. Nah, itu
disebutkan oleh Abu Hurairah, dan Masya Allah yang ajibnya, Abu Hurairah mempermisalkan dosa itu dengan duri, itu tajam maknanya. Kenapa? Kalau seseorang menyentuh duri, sakit nggak dia? Wallahi sakit. Sama hakikatnya orang menyentuh dosa, berbuat maksiat, mengerjakan kemungkaran, aslinya hatinya kena penyakit. Makanya kata Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah, gimana mungkin seseorang terkena duri terasa sakit sedangkan dia berbuat maksiat lailan wa nahara, setiap malam, setiap pagi, setiap siang dia kerjakan seperti itu terus dan tidak merasakan sakit. Aslinya sudah kena apa? Penyakit. Makanya ketika diajak orang-orang yang melakukan maksiat kepada kebaikan ditolak, mereka akan banyak 1000 alasan. Mereka akan mengungkapkan 1000 pembenaran untuk mereka tidak tinggalkan maksiat tadi. Orang yang semisal menjadi PSK, pekerja seks komersial, apa kata dia? Saya berbuat seperti ini untuk menafkahin anak. Saya tetap di riba gara-gara saya tidak tahu harus mencari maisha pakai apa. Itu dia ungkapkan. Kenapa dia ungkapkan? Gara-gara memang sudah kena penyakit dan ini sulit sembuh. Masih mending kata para ulama kalau hati kita sakit. Yang parah kalau hati kita apa? Mati. Qulubuna mayyitah, hati kita itu jadi mati, itu yang sengsara. Makanya antum jumpain enggak orang-orang maksiat sampai terakhir itu su'ul khatimah. Kenapa su'ul khatimah? Karena hatinya enggak sakit, tapi apa? Mati. Ujung-ujungnya mati di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, na'udzubillah. Maksiat yang kita kerjakan terus yang kita anggap biasa, sebenarnya hati kita itu sudah nyimpan penyakit. Yang awalnya penyakitnya cuman Allah kasih satu titik. Baik. Antum tahu ndak kita ini bakteri, satu bakteri. Baik. Ada satu wadah minuman, masukkan setetes bakteri. Kalau imun kita kuat, kita minum mungkin masih aman. Tambahkan lagi dosis bakterinya, penyakitnya, tambahkan lagi. Nanti lama kelamaan kita bisa apa? Nggak tahan lagi hati kita. Macam wadah, udah sulit hati kita nerima penyakit tadi. Akhirnya sakit, jatuh, tumbang. Namsohi. Akhirnya ketika nasihat masuk sudah nggak berlaku sama dia, dan dia nggak ambil mau'idhah itu. Makanya anak sering nasihatkan, mau nasihatnya siapapun nggak akan diterima, mental. Kenapa? Karena nasihat Allah sama Rasul udah mental sama dia. Mau nasihat siapa lagi? Makanya ada sebuah ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yudlilillahu fala hadiyalah." Siapa yang Allah jadikan hatinya itu menyimpang, fala hadiyalah. Tidak ada yang mampu ngasih dia hidayah. Mau 1000 ustadznya 1000 doktor lagi, profesor lagi, yang sudah lama menimba ilmu agama Allah, ketika hatinya sudah mati, fala hadiyalah, nggak akan ada yang mampu ngasih dia hidayah. Siapapun orang yang hatta wu'ad, hatta orang yang kapan ngasih nasihat itu masya Allah membuat kita gemetar, nggak bermanfaat. Hatta ustadz yang mendalami ilmunya nggak akan bermanfaat. Kenapa? Hatinya sudah mati. Makanya Allah firmankan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka terus maksiat dan memilih untuk jalan menyimpang, azaghallahu qulubahum, Allah yang jadikan hati mereka menyimpang. Jadi ada Pak, masya Allah, ikhwah, para ulama itu, antum tahu di setiap tubuh Bani Adam itu ada jin apa namanya? Qarin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum illa wa qad wukila alaihi qarinuhu minal jin." Tidaklah salah seorang kalian kecuali Allah berikan untuknya jin qarin. Akan dibisiki was-was, maksiat. Tapi
Tapi Nabi SAW mengatakan juga ada malaikat yang ngajak apa? Kebaikan. Makanya coba antum perhatikan, antum dalamin lah. Na'udzubillah, setiap kita mau melangkah kepada maksiat ada perasaan berat. Enggak ah. Itu ada. Sebenarnya itu bantuan bisikan siapa? Malaikat. Makanya ada terbisik. Enggak lah. Sudah, astagfirullahaladzim. Ma'adallah. Tapi nanti tiba-tiba maksiat aja. Itu siapa? Syaitan. Tergantung hawa nafsu kita tundukkan untuk syaitan atau untuk Allah SWT. Makanya takwa ini itu penting. Untuk apa kita paksakan diri kita untuk mengenai maksiat? Dan ana sering sampaikan, maksiat itu nampaknya nikmat, tapi sesaat. Makanya disebutkan betapa banyak maksiat turithu huznan tawila. Betapa banyak maksiat yang memberikan kenikmatan sesaat, tapi Allah berikan kesengsaraan abadi. Wallahi maksiat ini hitungannya orang narkoba, orang minum khamr, dia narkoba. Berapa lama kenikmatan yang diambil? Sebentar. Orang merokoknya, berapa lama kenikmatan yang diambil? Wallahi sebentar. Orang yang berzina, berapa lama kenikmatan yang diambil? Cuman sebentar. Tapi apa? Turithu huznan tawila. Semua maksiat tadi pasti mewariskan kesedihan yang abadi. Lama itu, bisa dihilangkan bisa, tapi membutuhkan waktu yang lama. Untuk apa kita mencari kemaksiatan yang mana nikmatnya cuman sesaat? Selebihnya sudah kesedihan, selebihnya cuman kesengsaraan. Dan itu waktunya, kata para ulama, huznan tawila, panjang antum sudah mau merajut balik atau mengembalikan balik kesedihan tadi. Makanya kata para ulama, jangan sampai kita paksa diri kita untuk bermaksiat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu, insyaallah, ada orang-orang yang hobi yang jumping itu. Dia merasa nikmat itu, merasa wow, merasa apa? Sesaat. Pas jatuh pincang kakinya, huznan tawila. Dia sengsara, nggak bisa jalan, operasi biaya besar, masuk rumah sakit, nyusahin orang, motor rusak dan sebagainya. Maksiat sudah. Itu bukti nyata yang bisa kita lihat. Yang bentuknya bukan di hati tapi di jasmani kita. Huznan tawila, sulit untuk disembuhkan. Maksiat juga sama. Antum cek saja, Masya Allah, perbuatan apapun maksiat. Sekarang ini judi online menang di awal. Kenikmatannya apa? Sesaat. Judi online kenikmatannya sesaat maksiat. Harusnya kita yang bertakwa udah tahu ini maksiat pasti menimbulkan penyakit, harus kita hindarkan. Tapi bagi mereka sulit untuk menghindarkan maksiat. Diterabas sama mereka, ditabrak aja sama mereka. Apa yang terjadi ketika ditabrak? Terus dia seperti itu dikasih kenikmatan, dimenangkan. Ujung-ujungnya bangkrut, hutang sana, hutang sini, hutang ke A, hutang ke B, sampai pada ujungnya bunuh diri. Makanya na'udzubillah, kita harus kembalikan diri kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap khutbah Jumat, semua khatib itu menyampaikan tentang apa? Takwa. Sampai di khutbah muqaddimah itu berapa ayat tentang takwa yang kebanyakan disebutkan oleh khatib? 3. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan bukan syadida. Qawlan syadid. Apa arti syadid? Syadid, syiddah, apa? Keras. Yang benar qawlan sadida. Ucapkanlah ucapan yang benar. Qaulan sadida.
Kayak anak kadang-kadang mendapati khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan syadida. Anak ngerengut itu. Artinya sudah berubah enggak? Berubah, astaghfirullahaladzim. Makanya anak sering ingatkan, bukan qawlan syadida, artinya berubah, 100% berubah. Tapi wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang jujur. Baik, kita kembali ke tema. Berapa ayat yang disampaikan dalam khutbah Jumat untuk takwa? 3 kali. 3 kali. Tapi ternyata kebanyakan kaum muslimin tidak bertakwa kepada Allah. Ada 2 kemungkinan. Nggak faham apa yang disampaikan dalam khutbah tadi tentang takwa. Yang kedua, tidur dari awal khutbah. Dan ini merugi gitu loh. Makanya kata para ulama, nasihat takwa ini itu penting, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Kami telah mewasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian, kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, an ittaqullah, untuk bertakwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau mau selamat di dunia, takwa sudah. Dan Masya Allah, keutamaan takwa para ulama mengatakan banyak sekali. Di antara bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk yang Allah turunkan untuk orang yang bertakwa. Sekarang na'udzubillah, banyak dia muslim-muslim, tapi ternyata Al-Quran ini seakan-akan tidak berdampak sama dia. Kenapa? Karena tidak bertakwa. Sudah, dia tahu ayat, dia tahu firman Allah, dia tahu hadis Rasulullah, masih diterabasnya hal-hal yang Allah haramkan karena dia nggak bertakwa. Aslinya memang nggak bertakwa. Jadi seakan-akan Al-Quran ini sebagai pajangan saja. Allah melarang riba, memerangi riba, tahu dia ayat itu. Sudahlah, ini kan riba untuk orang-orang yang tertentu saja. Kalau untuk saya insya Allah aman. Riba ini kan untuk orang-orang yang tidak ada kebutuhan ke sana. Kalau saya butuh untuk berhutang dalam kondisi riba. Nah, nyari alasan percuma, karena Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran ini petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau nggak bertakwa, Al-Quran ini tidak bermanfaat. Padahal Al-Quran itu kata Allah furqan. Apa furqan? Pembeda bainal haqqi wal batil. Antara al-haq sama al-batil dipisahkan dengan Al-Quran. Antara halal sama haram dipisahkan dengan Al-Quran. Sekarang banyak dicampur adukkan. Musik Islami dicampur adukkan. Musik Islami lah kata dia. Kenapa mereka bisa campur adukkan? Tidak bertakwa. Kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan menasihati bahwasanya memang musik ini berbahaya. Itu sudah. Dan itu banyak kita jumpai. Makanya kalau sudah nasihat Quran tidak bermanfaat, ya sudah, nasihat siapa lagi? Makanya biar bermanfaat Al-Quran ini untuk kita, harusnya kita menjadi orang bertakwa. Terus kata para ulama, keutamaan orang yang bertakwa, Allah tuh cinta sama dia. Dan antum kalau gini, Masya Allah, kalau antum mendapatkan teks nas Quran seperti Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang bertakwa. Harusnya tuh langsung klik gitu loh. Berusaha untuk jadi orang yang bertakwa. Contoh, dulu kita di masa muda, ada salah seorang akhwat ditanya, "Fulana, apa kriteria laki-laki yang anti sukai?" Orangnya rajin. Spontan di saat itu kita semangat untuk jadi orang yang rajin. Dia bisa bermain bola. Ikut apa? Les main bola, ikut. Biar masuk ke dalam kriteria orang yang dicintai sama fulana. Itu contoh saja, ringkas saja, berusaha menjadi orang yang dia cintai. Tapi ketika Allah berfirman, "Walillahil matsalul a'la," ketika Allah mencintai, "Innallaha yuhibbul muttaqin," sesungguhnya Allah cinta sama orang yang bertakwa. Kenapa kita nggak berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada
Allah. Lu kan ada masalah. Berarti apa? Cinta kita palsu. Sudah. Kita nggak mau gapai cinta Allah. Nggak ada. Kalau memang ya ikhwah, kalau memang kita jujur sama Allah, cinta sama Allah, kita akan kejar, berusaha untuk menjadi kriteria orang yang bertakwa kepada siapa? Allah. Belajar nuntut ilmu malas, baca Quran malas, sholatnya malas, sedekahnya malas, apa lagi? Puasanya jarang-jarang, apa lagi? Gitu berharap mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah ucapan, kullun yadda'i waslan bi Laila. Semuanya mengakui cinta Laila, ada hubungan dengan Laila. Walakin Laila la tuqirru lahum bidzak. Tapi Laila enggak mengakui ada hubungan sama mereka. Jadi, Masya Allah, pengakuan kita klaim itu gampang. Makanya ada sebuah ucapan para ulama, laisa sya'an an tuhibba. Bukan jadi masalah engkau itu mencintai Allah atau engkau itu enggak mencintai Allah. Bukan itu. Kalau cuman mengakui, mengklaim saya cinta Allah, gampang. Semua umat manusia bisa itu. Tapi yang menjadi patokan kita, apakah kita dicintai oleh Allah? Makanya para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, contohnya Usamah ibn Zaid atau sahabat-sahabat Nabi yang lain, itu bertanya, asammanillah, apakah Allah nyebut nama saya? Qala na'am. Iya. Kalau Allah sudah nyebut nama fulan dalam kebaikan, dekatnya dia dengan Al-Quran, bagusnya dia membaca Al-Quran, langsung nangis nih sahabat. Asammanillah, engkau ya Rasulullah, engkau memang mendengar Allah menyebutkan nama saya dalam kebaikan? Qala na'am. Iya. Langsung nangis. Karena dia tahu Allah cinta sama dia. Dan itu tidak gampang menjadi orang yang mendapatkan kecintaan Allah itu tidak gampang. Tergantung apa kondisi dia memperjuangkan agama Allah. Kita ini kadang-kadang mengamalkan sunnah saja dituduh Wahabi langsung ciut. Ayo Wahabi tetangga sebelah ini. Kalau sekarang masih enak, banyak udah Wahabi kita. Kalau dulu Ici ini masih kecil dulu mungkin jenggot aja udah dibilang apa? Wahabi langsung tush, langsung ciut. Sekarang udah gampang, antum mau nggak musbil sekarang semua orang fashionnya udah nggak musbil, hatta orang kafir pun nggak mau musbil. Dulu nggak musbil dibilang apa? Kebanjiran. Itu dari zaman ke zaman kayak gitu. Ciut cush. Nggak cinta sama Allah. Maksudnya perjuangan untuk agama Allah tuh nggak ada gitu loh. Diajak untuk bersedekah. Sekarang kok, Masya Allah, antum sekarang coba lihat kondisi Filistin masih membutuhkan. Ada kita keluar tiap hari. Tapi nggak usah tiap hari, tiap bulan. Ini kan terus digaungkan. Ada lewat Roja Pedulinya, ada Muslim Pedulinya. Antum kalau mau cek, Anda punya kawan, istilahnya Hands Foundation, punya kawan di sana, semua kan buka ini sekarang, dan ana lihat video-video nyampe dibawa, dan ini baru saya dibawa ke Gaza gitu loh ya. Tapi untuk membantu mereka kita dengar, tapi actionnya ndak ada gitu loh. Dan ini berarti kita membantu agama Allah tuh nggak ada. Hatta sesama ikhwah sendiri, ikhwah kita mendapatkan fulan terkena sakit, butuh bantuan sekian. Oh, ana ndak bantu Ustaz, karena ana juga butuh sama fulus. Taib, doa kita bantu nggak sama dia? Kita mengucapkan syafaqallah Pak, atau syafahullah, atau Allahumma syfih. Lewat aja. Ini kan sebenarnya itu diuji sama Allah. Perhatian nggak kita sama agama Allah? Makanya kata para ulama, sebenarnya nggak perlu kita mengakui cinta Allah, tapi bisa nggak kita ini dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu alam bisawab. Kata para ulama, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertakwa kepada Allah dengan semangat beribadah, semangat menjalankan sunnah Nabi, dan mudah meninggalkan maksiat. Kata para ulama, kunci termasuk kunci besar itu kumpul sama kawan-kawan yang soleh. Karena kawan-kawan soleh ini ngaruh sekali.
Sekarang kajian kita ini ibadah atau bukan? Ibadah. Kita kumpul ini bukan cuma sekadar abatha, bukan sekadar sia-sia yang kita nggak mengharapkan pahala dari Allah. Enggak. Kita datang ke sini mengharapkan pahala dan juga berharap kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita semuanya ketika kita keluar dari masjid. Itu yang kita harapkan. Makanya kita datang. Kalau nggak ada pahala tadi, kita nggak akan datang sudah. Tapi kita paksakan ba'dal maghrib ya, setiap harinya ketika ada kajian, memang kita mengharapkan pahala dari Allah dan agar kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Taib. Ketika kita ini mendapatkan kawan yang saleh dalam kajian, ana yakin semangat. Antum lagi nggak kajian, akan ditanya, di mana antum akhi? Salat jamaah juga sama. Antum lagi sakit, dia akan mencari, gimana kondisi antum? Sehat? Alhamdulillah, ana sudah sehat. Taib, khair. Hayya lil masjid. Ayo ke masjid kita. Yallah. Berangkat. Itu pentingnya apa? Orang yang saleh, dia ngasih masukan tanpa dia menghina. Dia ngasih masukan untuk memperbaiki. Dia ngasih masukan untuk memang kebaikan diri dia sama kebaikan kawannya. Itu fungsinya teman. Udahlah, nggak usah jauh-jauh. Santri contohnya. Santri ini akan bisa berbuat baik biasanya tergantung siapa? Kawan. Kapan kawan sekumpulannya pada males, pada suka ngobrol, tengoklah. Malam ngobrol dia. Ana Pak, Masya Allah, bersama asatidah di Imam Al-Albani, itu kami merasa Masya Allah, Allah memberikan kemuliaan, Allah memberikan bantuan untuk kami dengan kondisi anak-anak itu semangat bahasa Arab. Semangat, anak lihat anak-anak itu semangat bahasa Arab. Dan anak, Masya Allah, itu sebenarnya datang dari Allah SWT. Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Hatta anak-anak kecilnya, hatta anak-anak kutabnya, Ustaz, anak astadin ilal hammam, ilal mirhad, Ustaz, mal maksud hada ya Ustaz? Ma maksud hada Ustaz? Walaupun mereka itu kondisinya salah-salah gitu, anak sering jumpai. Tapi mereka itu berusaha untuk berbicara bahasa Arab. Kenapa? Kawan-kawan. Coba cek santri di sini, kapan malas bahasa Arab? Insya Allah kawannya juga malas bahasa Arab. Sudah, kunci sudah itu. Kunci. Ada, Masya Allah, Ustaz Syafiq bahasa lama. Anda lihat video beliau. Ustaz, apa nasihat antum untuk kami-kami mahasiswa? Ini di SCDI. Nasihat antum untuk kami-kami yang di mahasiswa, yang mana kami sudah tahu keutamaan bahasa Arab, tapi kami nggak bicara bahasa Arab. Apa kata Syafiq? Wallah, antum tuh sudah jenggotan, sudah tua, antum mahasiswa, bukan lagi anak-anak yang harus dibimbing. Masa antum nggak mau berbicara bahasa Arab dengan keutamaan bahasa Arab yang sangat banyak? Dan antum kalau mau bisa bahasa Arab, dipraktekkan sama kawan. Percuma dia hafal banyak-banyak. Miknasatun sapu, miknasatun sapu, miknasatun sapu. Nyampe asrama, sapunya mana? Dipraktekkan miknasatun, miknasatun, miknasatun. Sampai asrama ngomongnya apa? Sapu. Padahal sudah diulang-ulangi terus. Kenapa nggak dipraktekkan? Tapi ketika ada kawannya, Masya Allah, ketika ada kawannya, ya akhi, bil Arabiyah, takallam bil Arabiyah, tahaddath biha. Makanya kalau di pondok kami itu ya mungkin bisa diterapkan di sini. Setiap santri yang tidak bahasa Arab, setiap itu pula lari 5 kali. Berhak kakak kelas menghukum adik kelas. Kami terapkan itu. Dan anak katakan ini amanah dari asatidah. Kapan kakak kelas tidak menjalankan, nggak mau menghukum adik kelasnya, antum berdosa. Karena antum dikasih amanah. Jadi itu peraturan baru loh ya. Dan walhamdulillah, istilahnya yang kami rasakan dari dampak itu, terbentuklah kawan-kawan yang
Semangat. Sekarang ana wallahi, kawan-kawan ini kenapa banyak yang nggak bahasa Arab? Malu, takut salah. Tapi kalau semuanya bahasa Arab, walaupun salah-salah, dia nggak akan takut malu. Ya kawannya juga berbuat salah, sama aja. Jadi akhirnya sama-sama berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu kawan. Itu kawan. Oke, anu dulu ingat pas di pondok itu, ana selalu diingatkan sama abang ana, jangan berteman sama fulan. Kenapa ana bilang? Dengar, jangan berkawan sama fulan. Ana masih ingat itu, disebut sama abang ana, jangan. Kalau ia masih berteman, iip telepon ke bapak bunda. Ana bata, nakal memang anaknya. Tapi memang disampaikan sama abang ana, kalau ia masih berteman, tengoklah iip telepon sama bapak bunda. Digituin pak, diancam, sudah tidak lagi berteman. Ketika dia berusaha ngobrol, minta, ayo ngobrol gitu, Allah gahwa, ngopi dan sebagainya. Ana nggak bisa. Selalu menghindar. Alhamdulillah, akhirnya semangat dan berkawan sama orang yang semangat. Jadi kalau seandainya kita nih dalam ketakwaan memiliki kawan-kawan yang baik, wallah khair. Tapi kalau sudah nggak ada pondasi kawan, kapan kita lepas, nggak ada yang ingatkan, sudah nggak ada yang ingatkan. Siapa yang mau mengingatkan kita? Karena kita nggak ada apa? Kawan. Makanya pentingnya kalau dalam kondisi kita mau menjadi lebih baik, menjalankan semangat, menjalankan ibadah dan mudah meninggalkan maksiat, harus punya kawan. Ginilah istilahnya. Apa ya? Obrolan antum itu, antum yang biasanya antum orang awam, antum akan malu untuk berbicara artis A, artis B, artis C, artis D, hatta idola sepak bola. Antum akan malu berbicara sama Ustadz, antum tahu Cristiano Ronaldo? Antum nggak akan bawa itu. Ustadznya pun tahu siapa Cristiano Ronaldo, tapi antum nggak akan ngomong. Ngomongnya apa? Ustadz, Imam Nawawi itu gimana posisinya? Kan itu bahasnya. Dengan seviral apapun ini pemain bola, antum nggak akan masuk obrolan itu, segan. Akhirnya yang ada pembicaraan yang menyemangati apa? Kita. Tapi coba antum lihat, kalau bicaranya sudah akhwat, nanti yang dibicarakan yang termasuk di kita apa? Akhwat. Contoh, ngomongnya semisal, oh fulana. Tengok nanti dia nggak mau nggak akan lepas dari pembicaraan itu. Makanya pernah santriwati kami marahi waktu itu, bisa-bisa mereka nulis nama-nama santri karena memang sering diomongin, tahu nggak, kenal nggak sama santri fulan, sama santri alan, yang ikhwannya polos, akhwatnya bisa tahu nama santrinya nggak tahu nama santri wati. Dari mana? Dari obrolan ke obrolan. Rupanya pas diselidiki, anak tanya, dari mana antum tahu nama fulan, nama alan? Dari YouTube Ustadz lah. Kan pas latihan khutbah direkam, ditulis apa? Namanya. Semisal fulan, alan. Nah dari situ saat kami tahu, oh fulan semangat, oh fulan bagus nyampaikan dan sebagainya. Oh dari situ langsung anak hapusin, sudah nggak bisa masuk, sudah selesai. Itu langsung di take down dan memang nggak boleh untuk masuk, sudah ada celah untuk ke sana. Nah di sini kenapa mereka ini bisa jadi obrolan kawan-kawannya gitu loh. Makanya santri ini anak nasihatkan pentingnya untuk mencari kawan yang baik. Dan hampir di semua tempat yang berbuat buruk itu lebih gampang ngasih efek dibandingkan orang yang berbuat baik. Orang melanggar itu lebih cepat untuk menjalar dibandingkan orang yang taat. Makanya kita penting harus pilih-pilih kawan. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi santri, nasihat ana
Cari kawan-kawan yang baik. Cari. Harus pintar dari kecil. Harus dari kecil tuh harus pintar. Jadi jangan berkawan sama orang jago main bola. Berkawan sama orang yang apa? Suka main. Ada. Kalau orang ngomong tuh ketua geng. Tapi geng apa? Geng ngobrol. Orang tuh ketua geng, geng apa? Geng sholat. Maksudnya geng ini masya Allah rajin sholat, geng ini rajin hafal matan, gengnya ini rajin hafal mufradat. Ini ketua geng, geng ngobrol. Ada naudzubillah orang-orang seperti itu yang kita harus hindarkan, harus kita hindarkan. Nah, wallahu alam bisawab. Dan ana Pak, wallahi sahih. Ana itu merasa mendapatkan banyak manfaat dari kawan-kawan asatidzah yang semangat. Gak usah kita berbicara di luar ya. Kami yang sekantor saja itu saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Ana sama Ustaz Habib sama ana sama Ustaz Ammar sama ana. Terus kayak gini, ini tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Ustaz, antum nih harus semangat Ustaz. Antum ini kayaknya bagus di bagian ini. Fadhol Ustaz, antum kerahkan. Ustaz, antum ini bagusnya ini. Fadhol antum. Ini kan jadi masya Allah semangat. Itu memang ngaruh gitu loh. Ana pernah kondisi afwan. Ana sampaikan di grup. Ana mau mundur jadi mudir karena ana ada kuliah S2 dan ini lagi ribet-ribetnya. Semua pada ngomong enggak Ustaz, enggak bisa. Enggak bisa. Antum tetap harus jadi mudir. Kami tetap semangati antum. Kuliah gampang Ustaz. Kalau tabrakan, antum ikut kuliah, nggak usah ngajar. Akhirnya kan dikasih solusi, gitu loh. Kawan-kawan nyemangatin, bangkit lagi. Kadang-kadang Mbak, sekolah ya iya, kuliah ya iya, ngafal matan ya iya, dakwah ya iya. Nanti malam kajian, kayaknya berat kali kepala. Ustaz, gantian dulu Ustaz sebentar Ustaz. Ana cuma minta 2 tahun. Nanti habis itu, ana ganti lagi. Yang penting ana nggak mau telat kuliah, ana bilang. Enggak Ustaz, bisa digabungkan katanya. Bisa enggak bisa. Antum jangan sampai mundur, enggak bisa antum mundur kan. Disemangatin. Nanti kalau ada apa-apa sharing gitu. Dari situ Pak Ana dapat nih. Sekarang masuk lagi Ustaz Amir, masuk lagi Ustaz Tarzakaria. Ana rasa Ustaz Tarzakaria ngasih masukan ke ana ngasih masukan ke Ustaz Tarzakaria. Ustaz Amir ana ngasih masukan, Ustaz Amir ngasih masukan ke ana, dan ana orangnya free gitu loh. Dan akhirnya ini saling mendukung dan ana rasa masya Allah memang punya kawan itu nikmat gitu loh. Ngasih masukan tuh besar, jadi ana rasa makanya anak itu tidak pernah lepas dari bersyukur sama kawan-kawan yang soleh. Tidak pernah lepas anak, tidak pernah lepas. Mereka ini ngasih masukan terus. Ustaz, kita ini, kita itu, program ini kayaknya bagus, Zed. Ini kayak bagus. Itu ide kita dapatkan dari siapa? Kawan, cuman kita yang memutuskan gitu. Jadi makanya ana sampaikan ke antum sampai kawan kerja. Kalau kita mendapati kawan kerja yang semua udah ngaji, sudah pertahankan. Karena banyak orang bekerja sebelahnya perempuan. Orang kerja sebelahnya orang awam. Ini dia kerja sebelahnya orang sudah ngaji. Nggak mudah orang kayak gitu. Mendapatkan sebuah perusahaan yang seperti itu nggak mudah. Pertahankan. Antum semisal kerja di mana? Oh, bosnya ikhwan semisal. Pertahankan. Taib, ana mau keluar. Taib, keluar pun harus tetap bersama kawan-kawan, nggak ada masalah. Yang penting dimanapun kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Isa bin Maryam mengatakan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah menjadikan saya diberkahi dimanapun saya berada. Kenapa? Kawan-kawannya memang bagus. Walaupun dengan desakan orang-orang yang memusuhi Isa, tapi dia punya hawariyun. Apa hawariyun? Penolong Nabi Isa alaihi salam. Kuat dakwah Nabi Isa sampai akhirnya mau dibunuh. Siapa yang bantu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan cobaan seperti apapun, ketika ada kawan yang membantu, itu kita akan semangat. Nabi Musa alaihi salam bisa dakwahnya itu mulus, padahal Nabi Musa itu orang yang sulit berbicara. Di mana-mana orang kapan mau menjadi tokoh publik, itu dia harus menguasai public speaking. Kita berbicara di publik gimana bagus, itu harus dikuasai. Ada tata caranya,
Ada kaidahnya, ada dhawabit ketentuannya. Kita berbicara bahasa Arab harus ada public speakingnya, ada ilmunya. Kita bicara bahasa Indonesia, ada ilmunya. Nabi Musa nggak pinter ngomong, tapi Nabi Musa minta kepada siapa? Allah, waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Ya Allah, jadikanlah untuk saya teman dakwah saya. Siapa? Haruna akhi, Harun saudara saya. Jadi istilahnya jubir, juru bicaranya si Musa siapa? Nabi Harun, kawan. Dan ini membuat Nabi Musa semangat. Dan itu memang butuh kita sama orang-orang seperti itu. Jadi mau nggak mau antum carilah kondisi kawan yang bisa menyemangati antum. Tapi kalau sudah nggak ada kawan yang ngaji, nggak ada kawan yang kenal sunnah, wallahi sulit. Naam sahih, wallahi sahih. Itu yang perlu kita perhatikan. Naam, wallahu alam bisawab. Ini sudah azan nih? Belum? Taib, kita masuk ke wasiat berikutnya. Termasuk nasihatnya Abu Hurairah, disebutkan annahu hina hadrathul wafah baka. Ketika Abu Hurairah mau meninggal, beliau nangis tiba-tiba. Orang meninggal itu banyak yang nangis. Tapi nangisnya gara-gara apa? Kalau Abu Hurairah tiba-tiba ketika mau meninggal nangis, Abu Hurairah nangis diam. Fakira lahu ma yubkika ya Abu Hurairah. Oh ya Abu Hurairah, kenapa engkau di akhir-akhir ini kok malah menangis? Ada apa? Faqala ama inni la abki ala dunyakum hadhihi. Adapun saya menangis, saya tidak menangis gara-gara tinggalkan dunia fana ini, dunia yang hina ini. Abu Hurairah enggak nangis karena memang di akhir hayatnya Abu Hurairah orang kaya, dapat istri yang kaya. Abu Hurairah, Masya Allah. Padahal dulunya orang yang susah, ashabus suffah. Allah ganti dunia sebelum meninggal, dapat istri kaya. Oke, apa kata Abu Hurairah? Ama inilah abaki ala dunyakum hadi. Saya kondisi sulit ini, mau meninggal loh ya. Saya menangis bukan gara-gara saya tinggalkan dunia, bukan. Walakinni abaki ala bu'di safari. Tapi saya menangis karena saya sudah terbayang jauhnya perjalanan dimulai start ketika saya dikubur. Start itu dimulai ini perjalanan, dan itu panjang Masya Allah sampai masuk ke dalam apa? Surga. Wakillati zadi, ketika saya mulai start sampai penghujungnya nanti apakah surga ataukah neraka, saya ini bekalnya kurang sedikit. Oh, ya Allah, nangislah. Antum mau ke Jawa, mau liburan atau mau ngantar anak ke pondok, bawa uang pas-pasan, nangis nggak? Nangislah, minimal di hati itu risau. Waduh, jadi Ibnu Sabil ini, jadi anak jalanan gitu loh, nggak tahu arah kemana, bekalnya dari mana nggak tahu, bawa uang pas-pasan. Naam sahih. Antum mau umrah, duitnya apa? Pas-pasan, cuman bisa bayar tiket. Risau nggak kita? Risau. Padahal hotel sudah dapat, makan 3 kali sehari juga sudah dapat. Tapi risau apa kondisi kita nanti selama di sana. Padahal orang di sana wallahi mereka tuh sakhoknya tinggi, dermawannya itu tinggi, mereka tuh karim, suka ngasih. Orang-orang Arab ini nggak perlu takut makan sebagainya, tapi tetap gelisah. Kenapa? Karena bekalnya sedikit. Padahal umroh cuma berapa hari? Mentok-mentoknya 12 hari lah normalnya. Ada yang 9 hari lebih cepat. 9 hari pun kita bawa uang bekal pas-pasan, risau. Ana umrah sama abah ana, sama umi ana, sama keluarga, semua di cover sama keluarga ana. Berangkat umrah. Ana ma fi fulus. Ana ma fi fulus. Fulus ana ndak banyak. Itu anak gelisah, ya Allah, gimana ini mau umroh, mau berangkat, mau ngomong Pak duit iam nih habis, wallah haya anak malu. Akhirnya apa? Istri anak, bang ini duit untuk bekal abang. Nah, besar istri anak banyak duitnya. Kalau anak enggak, bang ini untuk bekal abang berangkat. Wallah anak itu gelisah, dapat
Harta, alhamdulillah senang. Maksud Anda itu perjalanan cuman 10 hari. Ini dari alam barzakh sampai kiamat. Fir'aun itu tahun keberapa hidupnya? Sebelum Masehi. Tahun itu masih SM. Karena Isa belum lahir. SM masih sebelum Masehi. Berapa ribu tahun sebelum Masehi gitu Nabi siapa? Firaun. Sampai sekarang belum kiamat, dikubur masih. Panjang nggak perjalanan? Panjang. Bekalnya habis, sudah nggak ada bekal. Kita hidup 60 tahun. Bekal kita dari 60 tahun banyak maksiatnya. Yang bisa kita ambil bekalnya satu hari 24 jam. Ibadah tuh paling mentok-mentoknya. Sholat subuh anggap 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Berapa menit? 50 menit. Kajian anggaplah 1 jam sudah. Kajian 1,5 jam, berarti 2,5 jam. Sisanya nyari dunia, sisanya nonton TV, sisanya nggak ada baca kitab, nggak ada baca Quran. Cuman 2,5 jam, ya Allah. Bukan 60 tahun, hidup 60 tahun. Kan harusnya udah terkurang bekal-bekal ini. Anggaplah 60 tahun semua ibadah semua. Perjalanan kita mungkin dari kita meninggal sampai hari kiamat masih ribuan tahun lagi. Kalau enggak Allah lipat gandakan amal ibadah kita, enggak akan ada bekal. Udah siap nggak kita itu? Itu yang perlu kita perhatikan. Apalagi kita nih kadang-kadang sadar akan pentingnya sunnah Nabi, semangat untuk menjalankan ibadah. Itu bukan kenal sunnah tuh kadang-kadang kita ini umur 40, umur 50 tahun. Sisa cuman 10 tahun sampai meninggal. Berarti cuman 10 tahun kalau kita nggak jujur sama Allah berat. Bukan masalah umur muda atau umur tua. Tapi bisa nggak kita rubah mengharapkan pahala dari Allah yang dilipat gandakan, akhirnya dengan amal sedikit kita bisa hidup di kuburan dengan kenikmatan Allah SWT sampai beribu-ribu tahun. Bisa nggak? Dan itu cuman Allah yang tahu. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Taib. Kita lanjutkan sedikit di sini. Wa inni asbahtu fi su'udin muhbit. Ketika aku sudah masuk start perjalanan yang panjang, nanti pada puncaknya aku Allah letakkan fi su'ud, tempat puncak yang tinggi, muhbit, yang siap untuk diterjun bebaskan. Ala jannah au nar. Tapi aku nggak tahu Allah campakkan saya ke surga atau ke neraka. Wal'iyadu billah. La adri li ayyihima yu'khadhu bi. Dan aku nggak tahu dibawa oleh Allah kemana. Pak, antum tahu nggak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu kedatangan salah seorang wanita yang sudah tua memiliki 2 anak bayi, meminta makanan. Ternyata Masya Allah Tabarakar Rahman, Aisyah itu cuman punya 1 kurma, diminta sama salah seorang ibu-ibu punya 2 anak. Aisyah cuman bisa ngasih 1 kurma karena itu yang ada, sudah ambil saja. Pas diambil, apa kata Aisyah? Dibelahlah jadi 2. Yang 1 untuk anak pertama, yang kedua untuk anak kedua. Ibunya nggak makan, saking sayangnya, yang penting anaknya dulu makan. Tiba-tiba Masya Allah Tabarakar Rahman, Nabi SAW masuk ke rumahnya Aisyah. Aisyah cerita kasus tadi. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Apakah engkau menyangka bahwasanya ini ibu akan mencampakkan anaknya ke kubangan api? Dia mengatakan, la, enggak lah. Ini Nabi nanya, araiti anna hadhil tarihatun waladaha finnar. Apakah engkau akan mengira bahwasanya ibunya ini akan mencampakkan anaknya ke dalam kubangan api? Enggak lah. Apa kata Nabi kita sallam? Lallahu arhamu bi'abdihi min hadhil ummi biwaladiha. Allah tuh lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya ibu tadi kepada anaknya. Kalau ternyata ibu tadi nggak mungkin mencampakkan anaknya ke dalam kubangan api, ternyata ada dari kita masuk neraka, berarti memang kita yang masalah, bukan Allah nggak rahim. Bukan Allah tidak rahim, tapi saking banyaknya maksiat yang kita kerjakan, saking banyaknya nasihat yang kita tolak, yang nggak kita terima. Karena seorang ibu nggak ada yang mencampakkan anaknya ke kubangan api. Itu kubangan api loh ya. Ini api neraka jahanam yang kepanasnya itu Masya Allah. Seringan-ringannya api neraka itu 70 kali lipat dibandingkan api paling panas di dunia, 70 kali. Masa iya Allah mencampakkan? Kalau Allah sayang, Allah mencampakkan. Berarti apa? Memang kita ini hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur kepada siapa? Allah. Saking banyaknya maksiat. Itu Masya Allah. Kalau sampai seperti itu ternyata kita bisa masuk ke neraka, berarti nggak bermanfaat nasihat untuk kita. Makanya ada ucapan Nabi, walakin la tuhibbunan nasihin. Kalian itu nggak suka sama nasihat dari orang-orang yang berusaha menasihati kalian. Na'udzubillah. Itu yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Nah, baik, insyaallah SWT kita lanjutkan nasihat Abu Hurairah ke depannya. Kita masuk ke tanya jawab insyaallah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati orang yang merokok padahal dia sudah tahu hukumnya?
dan dia tahu rokok itu maksiat tetapi masih mau untuk melakukannya, dan apa hukumnya? Tapi memang orang yang sudah tahu hukum itu haram tapi masih dikerjakan, itu hukumnya lebih besar. Kenapa? Pertama dosa maksiat, kemudian dosa menentang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosanya lebih besar. Terus gimana? Nasihatin terus, tapi nggak berubah-berubah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Terus saya nasihatin karena nasihat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Insya Allah kalau masih ada iman di dadanya, insya Allah akan bermanfaat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Salam Ustadz, apakah dosa yang kita pernah lakukan, yang sudah kita tobati, apakah masih dipertanggungjawabkan di akhirat? Naam, dihisab sama Allah. Yang kita sudah taubat, kita ini nggak pernah tahu taubat kita diterima oleh Allah ataukah tidak. Makanya apa? Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kita sudah bertobat tetap dipertanggungjawabkan. Nanti terserah Allah. Allah ampunkan untuk untuk orang yang Allah kehendaki, dan juga Allah mengadab untuk orang yang Allah kehendaki. Berarti taubatnya nggak diterima, tetap dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya diadab. Makanya jangan pernah merasa puas dengan sekali taubat. Jangan pernah puas, karena kita belum tentu tahu taubat kita sudah diterima oleh Allah ataukah tidak. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita husnudzon, sudah diampunkan. Cuman tetap jangan merasa aman, oh sudah pasti diterima. Enggak. Terus kita jaga diri kita agar kita ini tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam Ustadz, afwan jika ada masjid tapi di dalamnya ada jamaah yang tertinggal. Jadi ada 3 imam yang berbeda jamaah. Apakah benar jika salah satu imamnya harus dibunuh? Syukron. Bukan dibunuh. Jadi Nabi SAW bersabda, kalau ada 2 pemimpin, faqtulu al-akhira minhuma, maka bunuh yang paling terakhir. Itu bukan bunuh dalam artian dicucuk pakai pisau, itu enggak. Itu maksudnya kata para ulama, jangan di belakang dia, perangi dia sudah. Maksudnya sudah, nggak usah dijadikan teman. Karena dulu kasusnya terjadi di Ka'bah, itu imam sesuai madhabnya. Jadi 4 kali sholat, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, sama madhab Hambali. Akhirnya ditiadakan. Walhamdulillah mereka bersatu di bawah satu imam, komando satu imam. Madhab apapun, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Syekh Abdurrahman Sudais sudah aqimu sufuf, semua tegak. Alhamdulillah. Dan itu kebijakan negara Saudi. Dulu enggak. Nah, itu yang dimaksudkan itu enggak boleh. Tapi bukan berarti dicucuk. Itu darah seorang muslim itu apa? Agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Salam Ustadz, izin bertanya, apa itu Wahabi? Syukran. Nggak tahu lah, tanya orang-orang yang suka ngomong Wahabi. Karena Wahabi zaman dulu beda sama Wahabi zaman sekarang. Istilah Wahabi itu diucapkan oleh para ulama untuk pengikut Abdul Wahab ibn Rustum. Dia memang khawarij, gampang membunuh, gampang menumpaskan darah, gampang menyakiti kaum muslimin. Berbeda pendapat langsung ditumpaskan darahnya. Ini Abdul Wahab ibn Rustum sebelum Muhammad ibn Abdul Wahab lahir. Istilah yang dulu dipakai untuk istilah pengikut Muhammad ibn Abdul Wahab. Ini kan padahal antara Muhammad ibn Abdul Wahab dengan antara Abdul Wahab ibn Rustum ini memiliki pondasi agama yang sangat berbeda. Yang satu khawarij, yang satu ahlu sunnah. Nggak ada ceritanya antum ambil kitab Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab yang mengkafirkan orang Islam, satu pun antum nggak akan jumpai.
Makanya beliau dalam kitab beliau sendiri, Syekh Muhammad bin Wahab, antum akan jumpai tulisan beliau, saya tidak akan mengkafirkan satupun orang min ahlil kiblah yang sholat masih menghadap ke kiblat, enggak saya kafirkan. Ini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Beda sama satu lagi, Abdul Wahab ibn Rustum, dan jaraknya tuh jauhnya Masya Allah gitu loh. Jadi ya tanyakan, apa maksud Wahabi? Ya Wahabi siapa yang mengucapkan? Apa yang itu maksud Wahabi? Kalau seandainya yang dimaksudkan Wahabi yang berjenggot, ana Wahabi. Yang cingkrang dibilang Wahabi, ya sudah ana Wahabi. Syi'tum amma baitum, terserah antum. Antum mau namakan ana terserah. Tapi kalau ana Muslim. Sudah, ana Muslim. Antum mau nyebut ana Wahabi, antum mau nyebut ana Salafi, salah pikir kata mereka. Iya, Salafi bagus-bagus dibilang Salafi, salah pikir. Ya masih itu, sudah. Dan ana nggak suka masuk di penamaan. Antum mau namakan ana apa saja terserah. Karena Ahlus Sunnah ini tengah-tengah, Pak. Sama orang Khawarij dibilang Murji'ah, sama orang Murji'ah dibilang Khawarij. Antum cek aja. Yang paling banyak digempur nih orang-orang Salafi. Musuhnya di mana-mana. Kenapa? Orang Murji'ah ngomongin kita ini Khawarij, teroris. Padahal teroris apa kita? Ngajarkan keras apa? Sampai jangan hadiri kajian fulan, bubarkan kajiannya. Kenapa? Karena dia ini memiliki pemikiran radikal Khawarij. Apa? Demo nggak pernah. Antum tahu demo besar-besaran? Ada orang-orang Salafi ikut ke lapangan? Ada. Nggak ada. Melawan pemerintahan kita, lengserkan fulan, lengserkan alan, pernah? Nggak ada. Tapi fitnah yang disebutkan oleh orang-orang liberal Salafi ini apa? Khawarij. Sebaliknya orang-orang Khawarij macam ISIS dan kawan-kawannya, ISISnya, Al-Qaidahnya, kalau di Indonesia ini Islam Jamaahnya, Salafi ini bilang apa? Murji'ah. Kenapa? Tunduk sama taghut. Berhukum dengan hukum apa? Orang kafir. Berhukum dengan taghut Pancasila. Na'udzubillah. Jadi kita ini selalu makanya terserah antum mau ngomong anak Khawarij, fadhal. Antum mau ngomong anak Murji'ah, tafadhal. Antum mau ngomong anak Wahabi, fadhal. Suka-suka antum. Qultum. Qul ma syi'tum. Ngomong sesuka antum, anda nggak ada masalah. Makanya anda nggak pernah masuk dalam usilah penamaan. Jadi antum dibilang Wahabi, nggak ada masalah, insyaallah. Khair insyaallah. Salam Ustaz, izin bertanya, jika pada saat haji atau umrah pasti semua orang ingin memegang Hajar Aswad dan pasti akan terjadi ikhtilat antara akhwat dan ikhwan, apa hukumnya Ustaz? Jangankan megang Hajar Aswad, tawaf aja apa? Ikhtilat, antum tawaf masuk ke mataf, mataf ini tempat tawaf, itu sudah apa? Pasti ikhtilat. Pasti ikhtilat. Itu sesuatu hal yang nggak bisa dihindarkan. Terus gimana? Kita berusaha sebagus mungkin untuk menghindari kemungkaran. Lewat perempuan, stop sebentar, lewat. Itu nggak bisa dihindarkan. Macam di pasar. Bisa nggak kita bilang di pasar ini, nggak boleh ikhtilat, perempuan sana. Nggak laku, pasar tutup semua. Terus gimana? Apa kata Nabi? Nabi nggak pernah melarang wanita ke pasar, nggak pernah. Tapi Nabi katakan apa? Wahai para wanita, istakhirna, minggir. Kalau mau jalan di pinggir. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Tapi nggak dilarang ikhtilat. Jadi mau megang Hajar Aswad, mau ke tawaf di matofnya, mau di sa'inya, itu nggak akan bisa antum terhindar dari ikhtilat. Pasti ikhtilat. Cuman kondisi kita berusaha sebisa mungkin menghindari kontak fisik dengan wanita. Tiket pesawat bisa antum nggak ikhtilat? Sulit. Apalagi yang namanya kursi itu ditentukan sama konter setiap maskapai lah. Kita dapat semisal 36A contoh, B-nya akhwat, waduh, kan gitu. Terus gimana kondisinya? Kita cari di pesawat itu yang kursinya, kalau ketika sudah take off, sudah diperbolehkan untuk lepas seat belt itu, coba cari ke tempat yang laki-laki semua. So, khalas, intakil, pindah kita ke tempat yang tidak ada apa?
Ikhtilat sama kayak di bus, antum cek, oh sebelahan akhwat, aduh. Antum cek, ada nggak ikhwannya, sebelah antum kosong ikhwan, fadhal masuk di situ. Itu untuk menghindarinya. Nah, Allah alam. So, jadi mau nggak mau pasti kena ikhtilat itu pasti. Cuman kita harus hindarkan sebaik mungkin. Bukan berarti oh kalau gitu jangan megang hajar aswad, nggak akan bisa. Antum tetap mau nggak mau berusaha untuk megang hajar aswad. Jadi oh kalau gitu nggak usah tawaf, nggak akan bisa. Oh kalau kayak gitu anak nggak bisa sa'i, udahlah nggak usah sa'i, nggak usah umroh gara-gara ada ikhtilat. Itu bukan kaidah seperti itu. Kita tetap ibadah tapi sebisa mungkin untuk kita hindarkan apa ikhtilatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Salam Ustaz Afwan bertanya di luar tema, apa balasan untuk orang yang suka maling? Potong tangan lah. Allah berfirman wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri faqta'u aydiyahuma, maka potong tangan keduanya. Tapi bukan antum yang motong. Siapa? Pemerintah. Kalau pemerintah nggak memotong ya sudah. Berarti kita tidak ada hak tanggung jawab kewajiban untuk memotong tangan orang yang mencuri, nggak ada hak kita. Karena disebut oleh para ulama al-hudud, namanya hukuman-hukuman had, itu dibalikkan semua kepada wulatul umur, kepada pemerintah. Itu yang perlu kita ketahui. Macam zina, yang merajam siapa? Pemerintah. Antum tahu dulu kasus LG, Laskar Jihad. Antum kalau mungkin tahu dakwah sunnah, dakwah salafi di negara kita dari tahun 90-an, antum nggak akan asing dengan LJ, Laskar Jihad. Dulu pernah mereka ini dengan panglima mereka Ustaz Ja'far Talib rahimahullah, dengan semoga Allah merahmati beliau dengan beberapa kesalahan beliau, itu kan sampai menerapkan hukum rajam. Padahal nggak ada. Sampai ada salah satu ustadz di Surabaya itu sampai pincang, dihukum sama Laskar Jihad. Itu nggak ada hak di situ. Yang berhak untuk menghukum siapa? Pemerintah. Rahimahullah. Rahimahullah. Itu dulu. Jadi nggak ada berhak. Oh kita ini fraksi apa? Kita berhak untuk menghukum apa? Nggak ada. Itu semua ditegakkan sama pemerintah. Salam Ustaz, saya mau bertanya apakah boleh memakai celana jeans tetapi tidak isbal? Apakah boleh Ustaz? Hukum asalnya boleh. Karena jeans ini itu tidak, yang penting nggak rapat, nggak isbal, nggak ada masalah. Cuman kalau santri yang nanya itu kembali kepada peraturan pondok. Biasanya santri dilarang pakai celana apa? Jeans, karena khawarimul muru'ah, penghilang wibawa salah seorang penuntut ilmu. Ustadz pakai celana jeans. Kecuali ustadznya mau safar, wajar mau safar ke hutan pakai celana jeans lah biar tebel. Tapi karena biasanya kan ada duri, ada apa, mau safar mau kemana, biasanya lebih suka pakai yang tebel. Fadhol kalau ada kebutuhan. Tapi kalau santri sehari-hari pakai jeans yang mana biasanya jeans itu identik dengan pakaian orang-orang tidak benar, maka jangan. Makanya Syekh bin Baz sendiri tanya, apa hukum pakai jeans? Ya halal. Pakai bantolun apa hukumnya? Halal. Yang penting tidak melanggar syariat. Sempit, celana dibolongin pahanya, lututnya dibolongin, itu yang bermasalah. Tapi kalau santri maka jangan, karena setahu anak peraturan di pondok manapun tetap nggak boleh pakai celana jeans karena khawarimul muru'ah, perusak wibawa seorang santri. Oh sudah habis waktunya. Astagfirullahaladzim. Terakhir afwannya. Apakah boleh saya tahu bagaimana jalan hidup Ustadz hingga mencapai tempat duduk dakwah ini? Dan yang saya tahu Ustadz juga sudah banyak berdakwah dan ceramah di berbagai masjid. Afwan Ustadz, karena saya punya cita-cita pendakwah. Antum ngapain tahu hidup ana? Wallahi ana muznibun muqassir indallah. Ana ini cuma orang pendosa yang nggak bisa dijadikan qudwah. Aduh, ndak layak. Antum kalau mau tanya anak, jangan tanya kehidupan anak. Antum tanya Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Syafiq Basalama, Ustadz Yazid Jawas. Kalau anak untuk apa anak jelaskan kehidupan antum? Karena antum nggak akan ambil faedah. Wallah, anak ini muznibun muqassir indallah. Sudah itu saja intinya. Kalau antum, masya Allah.
Ada ucapan para ulama. Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Kalau antum mau jadikan seseorang jadi kudwa, antum jadikan kudwa orang yang sudah meninggal. Fa innal hayya la ta'man alaihi fitnah. Karena orang masih hidup nggak akan aman diuji fitnah. Antum sekarang idolakan ana semisal, antum nggak tahu apa di balik ana. Antum nggak tahu 5 tahun lagi ana nggak apa kondisinya. Mungkin ana Allah berikan ujian, na'udzubillah. Antum nggak akan tahu. Jadi antum kalau mau, antum cari kehidupan para ulama yang sudah meninggal. Dan itu dikumpulkan salah satunya oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala. Perjalanan hidup tokoh a'lam, tokoh-tokoh an-nubala yang cerdas-cerdas, yang memiliki jasa dakwah itu besar. Antum baca Syiar A'lamin Nubala. Kalau antum tanya ana, wallahi antum percuma waktu antum akan habis. Ya karena kita memang banyak ngobrolnya sudah. Antum kalau mau tahu anak, kita ngobrol di pondok, ngopi kita. Sudah antum akan tahu gimana anak muqassir, gimana anak ini banyak kurangnya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.